Pada saat live IG Bosman minggu lalu, ada beberapa hater mengatakan dengan menulis di komen, "Fuck Bosman," memaki dan menghardik. Tapi kita mah nggak baperan, seru-seru aja. Di sisi lain, banyak sahabat yang gerah. Di sini kita harus meluruskan. Dunia politik memang kental dengan istilah propaganda. Propaganda tujuannya adalah merubah mindset untuk melindungi kepentingan pejabat. Penting untuk merubah banyak mindset agar menyetujui tindakan mereka. Kalau ada yang tidak menyetujui, maka terbaik adalah dengan membuat mereka yang idenya berbeda tersebut dibenci. Kebencian itu sesungguhnya tidak ada. Kebencian itu harus ditanam. Ketakutan juga sama, tidak ada. Ketakutan itu harus ditanam. Itulah senjata buzzer. Kebencian dan membuat ketakutan. Itulah tugas pelaksana propaganda yang dalam hal ini adalah mereka-mereka yang menamakan dirinya buzzer rupiah, yaitu mereka yang dibayar oleh pejabat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Tugas utama buzzer sekali lagi adalah mendengungkan kejelekan orang yang mengkritik tanpa solusi, tanpa niat memperbaiki. Sementara kaum Newmind jelas niatnya memperbaiki bangsa yang utama. Gayanya nyeleneh, tujuannya untuk mendapat perhatian. Sekali lagi, nyeleneh, lucu, koplak, tajam kalimatnya, tujuannya satu, agar dapat perhatian. Tapi kalau mental pejabatnya tipis, ketakutan, insecure karena jabatannya takut hilang, telinga tipis, emosi tak bisa jaga dan tidak dewasa, kritik segar bersolusi dikirimkan para Newminder, bikin hidup pejabat gelisah dan sengsara. Makanya panik mereka, ditugaskanlah pasukan buzzer yang jumlahnya 20 ribuan untuk menjadi pelindungnya. Begitulah kalau pejabat terdiri dari orang-orang yang tidak beriman, berlindungnya pakai buzzer, bukan pada Allah. Menanamkan kebencian itu program mematikan lawan politik. Ada sih sebenarnya dalam buku putih propaganda yang banyak diajarkan di akademi-akademi militer. Newmind itu sering mengkritik, namun selalu memberikan solusi. Lalu kesannya anti pemerintahan secara keseluruhan. Padahal hanya anti pada 2 orang pejabat doang. Karena dikesankan Newmind saat ini anti pemerintah, maka Newmind harus dipudarkan. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah penggemar pejabat penguasa saat ini yang kebanyakan berciri-ciri, yaitu minoritas orang tajir beragama minoritas. Nah, kalimatnya ya, maaf kurang ajar ya, tapi saya nggak mau basa-basi. Atau yang mayoritas latar belakangnya namun terkena propaganda yang akhirnya tidak menyukai sisi seberang yang di framing jualan agama ke Arab-Araban plus dibungkus budaya Arab. Maaf, sekali lagi kalimat Bosman ini kali ini vulgar. Daripada basa-basi, mendem-mendem, mau realitanya gitu. Jadi begitu berhasil menggiring opini yang menganggap Bosman anti pemerintah, maka otak bawah sadar banyak orang digiring lagi oleh buzzer. Digeneralisir, Bosman itu oposisi, pendukung kadrun, dan pendukung partai kalah perang, Demokrat dan PKS. Cara kerja buzzer menggiring opini masyarakat memang begitu dan berhasil hingga saat ini membelah bangsa Indonesia menjadi 2. Sangat berhasil. Namun efeknya sekali lagi membuat bangsa ini terus aja banyak konflik. Kalau Bosman mengajak diskusi yang beda pemahaman bernegara, tidak membuat belah negara ini jadi 2. Old mind, new mind, tidak membelah rakyat di bawah, tetapi menjelaskan adanya otot pengetahuan lain atau muscle knowledge yang itu akan menambah dewasa banyak pihak. Sehubungan dengan old mind versus new mind dalam konsep bernegara, Bosman mengatakan berkali-kali, new mind adalah siapa saja yang menganut MMT ekonominya, nasionalis patriotis, tidak tergantung asing bernegaranya, pro-life, mendukung sustainability lingkungan dan membuat Indonesia menjadi negara superpower di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045. Mereka adalah para Newminder. Fenomena ini, incumbent dan oposisi, keduanya pernah menjabat 20 tahun terakhir. Terbukti tidak membawa Indonesia menjadi negara superpower. Makanya Newmind bertanya, 24 tahun ke depan masih mau sama mereka lagi pola pikir dan pola tindaknya? Atau mau main baru pakai bernegaranya ala Newmind? Inilah demokrasi. Kalau kalah Newmind legowo juga, nggak muring-muring ngacak-ngacak demo-demo, nggak baper, basi itu mah. Buktikan saja di dalam kehidupan keseharian Newmind. Kalau ternyata kaum Newmind lebih makmur, lebih sehat, lebih bahagia, ya monggo diadopsi secara nasional. Kita masih asik-asik aja. Jadi misi bersama jangka pendek kaum Newmind adalah mempromosikan konsep ini ke 250 juta saudara sebangsa dan setanah air. Jadikan bahan diskusi, rembukan secara masif, dan akhirnya kesempatan itu akan dibuktikan di kotak suara tahun 2024. Kalah menang bukan masalah, itu demokrasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya 250 juta orang mengenal dan memahami konsep Newmind dalam waktu cepat? Urusan suka nggak suka itu nomor 2. Yang penting masuk dulu dan difahami. Ada saran nggak ya supaya Newmind bisa sukses?